Oke. Ini gambar jembatan Ampera ya. Ada yang pernah lihat nggak? Jembatan Ampera itu bisa naik sampai segininya. Kalau aku jujur belum pernah melihat langsung jembatan Ampera itu naik sebegitu tingginya. Ini kalau ada yang sadar nih, jembatannya naik nih. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan di page 2. Kalau adik-adik lihat, sorry. Nah ini, ternyata emang dia bisa naik ya. Luar biasa ya, naik gitu ya. Nah ini kalau dalam keadaan biasa, posisinya di sini. Berarti dia posisinya di bawah ini. Ini naiknya luar biasa tinggi sekali. Dia berarti melawan apa? Melawan gravitasi. Nah ini sistem, kalau nggak salah ini sistem ini ya, katrol gitu ya, tapi katrol masif. Ini adalah depan Masjid Agung. Nggak penting-penting banget nih kayaknya ngomonginnya. Oke, sesuai dengan tema kita, Fundamental Geotechnic for the Best Future Mining. Tapi saya pengen ngambil judul. Itu kan tadi temanya, judulnya adalah The Next Generation of Human. Ya, jadi generasi berikut dari manusia geoteknik engineer. Ya, seperti apa itu? Oke. Sebenarnya apa ya, saya tuh coba nyari-nyari cara ya yang gampang gitu, yang apa ya, yang bisa dibilang mudah untuk memahami dan mencintai geoteknik secara mendalam, Mbak. Karena apa? Karena saya pribadi pada saat awal-awal bekerja di geoteknik memang sulit sekali. Ketika kerja langsung ilmu terapan, kemudian basicnya ketinggalan jauh. Seperti dari Ampera ke Cinde, jauh sekali ya kalau jalan kaki. Termasuk saya belajar dari YouTube juga susah banget. Itu susah sekali lah menemukan apa ya, generalisasi atau penjelasan-penjelasan yang mudah dicerna ya tentunya oleh teman-teman yang notabene baru ingin belajar geotek atau sudah belajar geotek tapi melompat terlalu jauh ke langit atau ke bulan. Oleh karena itu di sini saya coba ambil ini ya, semacam analogi-analogi yang nantinya akan kita ingat selalu, dan ketika masuk ke ilmu terapan yang jelimet dan rumet dan ribet banget, itu kita akan punya pegangan yang menjadi apa ya, menjadikan kita tuh lebih gampang untuk melihat suatu problem geoteknik seperti itu ya. Jadi kita pertama masuk ke analogi perosotan ya. Kalau lihat dari sebelah kiri ke kanan, kalian boleh lihat sebelah kiri ke kanan. Itu ada perosotan dari mulai anak kecil, mungkin anak masih ini ya, batita. Kemudian nomor 2 toddler, nomor 3 toddler lagi. Kita lanjut lagi, ini semakin gede dia, peluncurannya makin tinggi dan terjal. Apalagi yang anak udah sampai dewasa, maka mereka butuh peluncuran yang lebih tinggi lagi. Jadi ini analogi yang perlu kita ingat-ingat dulu ya. Nanti kita coba hubungkan antara analogi ini dengan geoteknik dasar. Jangan lupa kita hanya membicarakan fundamental. Untuk ilmu terapannya bisa kita senggol sedikit, tapi jangan terlalu dalam di ilmu terapan, karena nanti malah salah jalur. Nah ini tadi bule ya, jangan lupa ini anak-anak bule. Anak-anak Indonesia lebih ekstrim. Kita tuh sudah mengenal geoteknik sejak dahulu kala. Nah ini, kalau bagi teman-teman yang pernah main perosotan asli di bumi ya gitu ya, sebagai bumi itu sebagai kerangka inersia. Bagi yang tertarik ngomongin bumi
sebagai kerangka inersia nanti di lain waktu kita bicara lagi. Nah, ini Indonesia banget ini. Oke. Dari analogi tersebut kita beralih lagi ke analogi permainan yang lainnya, seperti pasir di pantai. Pasir itu kalau nggak dibentuk, ditambahkan air, maka dia tidak bisa berdiri seperti ini. Itu salah satu fundamental geoteknik juga, yang nantinya akan kita combine dengan peluncuran tadi. Jadi peluncuran itu kita bicara tentang kemiringannya, ya kan? Kemiringan kalau kalian tambang berarti kalian bicara lereng atau tambang yang lereng yang dibentuk untuk mengambil suatu deposit. Kemudian kalau pasirnya berarti pasir ini adalah salah satu, katakanlah, susunan geologinya. Next, kita sedikit berbicara tentang hikayat. Enggak banyak tapi sebenarnya nyambung. Ini saya buat sendiri, kayaknya belum pernah saya ketemu YouTube yang ngobrolin ini. Bahwasanya geoteknik itu sebenarnya ada beberapa generasi. Oke. Generasi pertama itu dia ini udah old story, hikayatnya. Jadi ceritanya udah banyak lah di generasi 1 geoteknik. Generasi 1 itu geoteknik yang udah ini ya. Udah tipe yang biasa lah. Itu biasanya digunakan untuk mining ya. Jadi kalau mining pasti ngomongnya rock mekanik. Perilakunya rock mekanik. Kemudian dia di generasi 1 juga biasalah bermain dengan infrastruktur, dan dia berbicara tentang soil mekanik, perilaku soil mekanik. Kemudian ada juga kombinasi bicara rock dan soil itu di oil and gas, bahkan lebih complicated lagi. Tapi kalau dilihat sekarang juga mining sudah bicara rock dan soil, termasuk infrastruktur. Mereka sudah sangat concern dengan batuan. Kalau dulu mereka ngomonginnya tanah doang, sekarang mereka juga udah concern dengan batuan. Batuan berarti apa? Rock mass. Di dalam rock mass itu ada teori dasar fisika yang harus kita benar-benar pahamin. Nah, kalau adik-adik tahu, coba buka-buka di Google nanti. Salah satu orang terkaya di project Burj Dubai atau bangunan Burj Dubai itu adalah orang geoteknik, dan dia itu tangan kanannya si sultan yang punya Burj Dubai ini. Nggak percaya, buka Google. Kalau nggak ketemu, tanya saya. Nanti saya ceritain. Bener nggak? Ya bener, harusnya sih memang bener. Ternyata Burj Dubai itu bicara tentang Newton dan gravitasi. Ya, catat ya, Newton dan gravitasi. Serem ya, gedungnya tinggi banget. Nah, yang terbayang apa coba? Yang terbayang itu adalah pondasinya seperti apa sih? Ini gedung kok luar biasa banget ya. Kalau struktur itu bisa diukur dengan pasti. Sebuah struktur itu gampang sekali direkayasa, dan material propertinya tidak berubah gitu ya. Gampang dipastikan. Contohnya beton itu sudah ada mutu, sudah pasti. Kecuali dia terdeformasi. Kemudian gedung juga sudah ada mutunya, baik dari kerangkanya, dari pembesiannya, dari kaca dan lain-lain, itu sudah ada. Sedangkan pondasi ini banyak uncertainty atau banyak ketidakpastian. Nah, di sini saya coba ambil ini ya, pena ya. Oke. Nah, di sini ada dinding penahan. Ini ngomongin apa? Ngomongin Newton, gravitasi. Ini dinding penahan. Ini juga ngomongin. Sebenarnya ini ngomongin slope juga, sama aja. Nanti kita jelaskan lebih dalam. Newton, gravitasi. Lanjut lagi. Ini lebih dalam lagi dia. Ada beberapa yang memang dia buat pondasinya dekat sekali dengan laut sehingga butuh slope stability yang luar biasa ekstrim. Nah, ini salah satunya ya. Nah, kebayang kan ini tingginya berapa bench tuh kalau ditambang tuh. Dan ini tegak lurus. Kalau ditambang mah nggak ada tegak lurus ya. Bisa saja tegak lurus dengan banyak jalan lah. Oke. Ternyata Newton, gravitasi juga sama saja. Kita tinggalkan generasi 1. Wah,
generasi 2. Apa sih generasi 2? Itu generasi zaman now. Ini generasi YouTubers nih kayaknya. Nah, ternyata generasi sekarang itu geoteknik itu udah shifting, sudah berubah. Jadi dia udah masuk ke pertambangan yang penuh dengan monitoring. Instrumen monitoringnya seabrek, banyak banget, mahal-mahal. Kemudian yang dari tanah, di dalam tanah sampai ke langit juga itu semua ada alat monitoring, seperti radar. Ya kan, kalau radar berarti dia duduknya di tanah. Kemudian kita punya microseismic, itu di dalam tanah untuk underground. Kemudian untuk keseluruhan dunia, satelit, termasuk oil dan gas. Kemudian untuk generasi 2 juga digunakan sebagai business assessment. Biasanya dia untuk fundamental ekonomi analisis. Nanti saya share bukunya nih. Bagi yang belum pernah dengar, bahwasanya geoteknik itu dia sebagai salah satu syarat atau kunci untuk si investor tuh membaca sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Nggak percaya? Insya Allah percaya ya. Oke, kita lanjut. Sahabat, ternyata di generasi 2 bukan lagi Newton dan gravitasi. Dia sudah berbicara Newton dan Pegas. Jadi tema hari ini fundamentalnya hanya ada 2. Newton gravitasi, Newton Pegas. Dapat 2 kalian itu gampang ke depannya. Gak usah khawatir dengan perumusan-perumusan yang dibuat oleh Hugh Brown atau Hugh White atau Hugh Red. Nah, itu cuma modifikasi aja dari hukum dasarnya. Oke ya, lanjut. Nah, ini adalah sebuah longsor yang luar biasa besar. Ini kenapa dirilis jadi white paper gitu ya? Karena dia berhasil memanage atau mengontrol longsor sebesar ini. Dengan apa? Dengan generasi 1. Tidak. Generasi 1 tidak dapat memetakan longsor ini. Ternyata generasi 2 yang bisa memanage longsor ini, yaitu generasi monitoring. Nah, berarti generasi assessment atau generasi yang dia buat analisa pakai slope stability, pakai lereng, itu udah nggak bisa didetek kalau di sini. Karena apa? Karena ketidakhomogenannya di area ini luar biasa, termasuk di tambang mineral di Indonesia, termasuk di coal mine. Oke, kita lanjut. Newton Pegas. Ketika bicara Newton dan Pegas, maka biasanya di geoteknik itu mulai menarik tuh, karena kita banyak sekali analisisnya, multi scale analisis, baik dari analisis yang gede-gede sampai analisis yang kecil-kecil. Intinya apa? Kalau di Newton Pegas, kita harus menemukan pergerakan dari sebuah lereng.